Yes, ketemu lagi sama gue BG masih di Studio Bola. Kali ini gue akan update mengenai isu yang paling bombastis abad ini, mengenai rumor adanya rencana kepindahan Harry Maguire dari Manchester United ke Chelsea. Seperti apa lengkapnya? Simak setelah yang satu ini. Jadi dari tadi malam itu sebenarnya gue nungguin berita mengenai Pierre-Emerick Aubameyang, yang kabarnya udah agrees personal terms. Jadi secara gaji dan lain-lain dia udah deal sama Chelsea kabarnya. Tinggal harga transfer yang masih belum cocok. Chelsea cuma nawar di 15 juta pound atau 17 juta pound berikut ditambah add-ons, sementara Barca maunya lebih, itu kan. Nah, sampai malam gue tungguin belum ada update yang pasti. Tiba-tiba pagi ini bangun tidur itu lihat Twitter trendingnya Harry Maguire ke Chelsea. Setelah gue cek, ya ternyata berita ini dirilis pertama kali oleh Semi Mokbel ya. Dia seorang wartawan dari Daily Mail. Ya, menurut Sami Mokbel, dia punya sumber terpercaya bahwa Harry Maguire, Chelsea tertarik untuk mendatangkan Harry Maguire ke Stamford Bridge, dan ini juga kemungkinan akan satu ini ya, kesatuan dengan rencana isu kepindahan Christian Pulisic dari Chelsea ke MU, entah itu loan atau permanen. Nah, ya ini menarik. Pertama adalah Semi Mokbel sendiri, jujur gue dari dulu nggak pernah suka sama orang ini karena berita-beritanya sangat bias ya di Daily Mail, lebih cenderung anti Chelsea. Setelah gue amatin dalam beberapa tahun terakhir ya gue nggak begitu suka. Nah, mengenai isu ini sendiri benar apa enggaknya, gue coba trace juga. Ya Fabrizio Romano sendiri belum ngeluarin statement apa-apa mengenai isu ini. Baru Semi Mokbel. Jadi benar-benar sumber ini baru dari Daily Mail ya. Adapun media-media lain mengutip berita ini itu pun juga dari Semi Mokbel sendiri yang sangat yakin dengan sumbernya dia tentang isu kepindahan Harry Maguire ke Chelsea. Oke. Harry Maguire sendiri kita tahu di MU posisinya terancam, bukan saja posisi dia sebagai kapten, tapi posisinya juga sebagai pemain inti, sebagai starter. Kedatangan Lisandro Martinez, terus Varane ya kan, bisa jadi membuat slot dia di center back akan tergusur, apalagi di dua pertandingan liga ini United selalu menelan kekalahan dan Maguire sendiri terus disorot gitu kan. Nah, ini menarik ya. Jujur kalau buat gua susah sih ya. Seandainya ini benar, seandainya rumor ini benar gitu ya. Gue pribadi, seandainya Tuchel yang menginginkan Maguire ke Chelsea, dia pasti punya sesuatu. Artinya Tuchel ini pasti udah mikirin baik buruknya. Dia udah ngukur, udah ngitung. Jadi buat gue sih pribadi nggak ada masalah seandainya memang ini kemauan Tuchel ya. Garis bawahi kalau memang ini kemauan Tuchel, kalau rumor ini benar. Nah, Harry Maguire sendiri kita tahu di timnas Inggris sangat berbeda mainnya dibanding ketika di MU. Dia sangat galak, dia sangat rapih. Gue ingat banget di Euro 2020 tahun lalu, apalagi di saat Southgate mainin Maguire sama Johnston sama Walker sebagai 3 back ya, 3 center back. Itu Jerman aja disikat 2-0, Jerman yang kuat gitu, dan itu solid banget gitu. Itu positifnya ya. Positif yang lain memang Chelsea lagi butuh seorang center back, ditambah lagi memang Fofana yang harganya benar-benar nggak masuk akal. Leicester yang memang nggak mau jual. Kabarnya juga Fofana sebetulnya sudah agrees
personal term sama Chelsea, tapi untuk harga Chelsea belum launch yang bid yang ketiga. Sementara Leicester kayaknya masih nunggu. Cuman kabarnya Fofana sendiri nggak akan dimainin saat Leicester berhadapan dengan Southampton nanti, menurut Brendan Rodgers, karena dia menganggap Fofana ini udah nggak fokus gitu ya. Nah, ini menarik ya, di sisi fans Chelsea sendiri pastinya banyak kontranya, karena ya memang ya Harry Maguire ini udah bahan ledekan sedunia ya, meme-memenya segala macam gitu, dengan harganya bandrolnya yang fantastis 80 juta pound, terus dengan segala lawak-lawak yang dibuat oleh seorang Harry Maguire. Tapi bagi gua jujur nih ya, kalau seandainya Chelsea bisa dapetin Maguire seharga yang anggaplah di bawah setengah lah, mungkin 40, 35, is okay menurut gua, itu harga yang pas buat seorang Harry Maguire. Nah, apalagi ternyata di MU sendiri dia mendapat banyak tekanan dari fans, terutama yang ingin ya posisinya sebagai kapten, posisinya sebagai starter itu segera didepak oleh Erik ten Hag. Ya isu ini sendiri ya ramai ditanggapi oleh fans MU terutama ya. Mereka malah bilang thank you Chelsea, waduh terima kasih, ini hari terbaik gue sebagai fans MU. Wah gila, ini dari seluruh drama transfer window kali ini, hari ini berita yang paling baik yang pernah gue denger, Harry Maguire ke Chelsea. Ya itulah ya buat gue sementara ini kita anggap rumor ya, jadi belum here we go juga. Tapi sekali lagi gue garis bawahi, seandainya ini kemauan Tuchel ya, gue pribadi dukung, karena gue yakin Tuchel udah ngitung segala sesuatunya tentang isu Harry Maguire ini. Oke, kita lanjut ke Mike Dean ya. Kemarin Mike Dean itu rilis statement bahwa dia mengakui bahwa dia salah ya, dia salah terutama dalam gol kedua Spurs Chelsea, dimana seharusnya itu sebuah violent conduct yang dilakukan oleh Romero terhadap Cucurella, seharusnya free kick juga buat Chelsea, dan dia tidak menyarankan wasit Anthony Taylor saat itu untuk menuju pitch monitor ya buat gua nih Mike Dean ini ya nggak ada guna juga lo minta maaf. Nasi udah jadi bubur ya, Chelsea udah kehilangan 2 poin, Chelsea udah kehilangan apa ya, ya secara permainan yang udah bagus, udah keren gitu. Gua jadi harus reset lagi gara-gara hasil draw kemarin gitu. Jadi buat gua ya nggak tahu lah ya. Ya positifnya paling cuma satu, baru kali ini ya wasit yang sampai dalam waktu dekat langsung ngakuin dia salah. Bukan wasit ya, VAR ya. Yang gue sayangkan memang si Mike Dean ini di ruangan VAR di Stockley Park itu dia punya kemampuan untuk fast forward video, kemampuan untuk rewind, kemampuan untuk slow motion, kemampuan untuk ngezoom videonya itu ya. Kenapa yang sejelas itu, aksi yang sejelas itu tidak ditindaklanjuti sama dia? Bahkan dia di situ juga masih ngebantah mengenai gol pertama. Gol pertama menurut dia ketika tackle-nya Bentancur terhadap Kai Havertz itu mengenai bola, slightly mengenai bola. Tapi dia nggak tahu, dia nggak lihat apa. Sebelum mengenai bola, Bentancur itu ngehajar kakinya Havertz dulu. Jadi kaki dulu disikat baru bolanya kena. Juga di dalam kelanjutan yang 44 detik setelahnya itu, dimana saat itu saat terjadi gol, Richarlison yang dalam posisi offside, menurut si Mike Dean ini itu dia bilang itu posisinya Richarlison itu cuman partially block ya sekarang gini, pemain offside mau partially mau enggak itu udah pasti ya. Kita aja ngelihat dari kamera dari belakang Mendy itu jelas Richarlison tuh ngalangin pandangan Mendy yang menurut Mike Dean ini partially block.
dan jelas banget dia interfering with play ya si Richarlison, jadi juga golnya harusnya dianulir. Ya memang sekalinya kampret tetap kampret, tapi ya bodo amat lah. Gue sih berharap Mike Dean ini setelah dia pensiun juga dari wasit ya, semoga dari VAR juga segera dipensiunkan lah. Begitu juga Anthony Taylor sendiri ya 2 meter di belakang Kurela jelas banget di saat Romero jambak Kurela saat itu gitu. Jadi ya gue cuman berharap kehilangan 2 poin ini nggak bikin, jangan sampai gara-gara 2 poin ini kita harusnya juara liga di akhir musim nanti, atau mungkin kualifikasi zona champion jadi ke Liga Eropa gara-gara kehilangan 2 poin yang dirampok oleh 2 makhluk alien ini minggu lalu gitu ya. Jadi itu ya, harapan gue ya itulah, mudah-mudahan Taylor Dean ini nggak akan jadi official lagi baik VAR maupun sebagai referee untuk pertandingan Chelsea selanjutnya. Nah, kita lanjut ya. Chelsea juga sudah mengkonfirmasi signing Cesare Casade dari Inter Milan ya dengan harga 12,6 juta pounds berikut add-on. Ya, Casade ini sendiri menarik ya. Dia digadang-gadang sih di Italia sana posisinya itu seorang mezzala. Ya, kita jarang juga dengar. Mungkin kita sering dengar posisi regista gitu ya, atau trequartista, centrocampista. Nah, mezzala ini agak unik. Dan contoh yang layak untuk seorang mezzala itu setelah gue cek baru seorang Nicolo Barella yang juga main di Inter ya. Nah ini juga lebih ke apa ya, mezzala ini kalau gua amatin sih lebih kayak kalau di formasinya Tuchel yang sekarang tuh di posisinya Kante, bukan posisinya Jorginho. Cuman yang menarik Casade ini adalah dia top skor, walaupun dia seorang mezzala, dia adalah top skor untuk Inter under 17 dan under 19. Ini menarik, walaupun dia bukan gelandang serang, bukan winger, bukan striker, tapi dia bisa jadi top score. Setelah gue cek-cek juga dalam beberapa video laga-laga yachtnya Inter, dia banyak bikin gol lewat heading ya. Dia cukup tinggi, Casade 186. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi andalan di masa depan Chelsea nanti, Cesare Casade. Nah, kita lanjut mengenai Aubameyang yang gue tunggu-tunggu. Aubameyang ya itulah, tinggal menunggu kecocokan harga dari Barcelona. Ya kita sendiri fans Chelsea pastinya ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Apalagi kita tahu Aubameyang itu punya tato Arsenal di tangannya yang sampai saat ini belum dihapus. Pasti agak aneh juga nanti kan dia selebrasi cium badge Chelsea sambil kelihatan tatonya yang Arsenal itu. Nggak ngerti itu gimana. Cuman yang pasti Aubameyang ini adalah request khusus dari Tuchel kepada Todd Boehly. Jadi gue juga berharap mudah-mudahan kalau dia beneran masuk ya artinya dia akan lebih gampang menerjemahkan apa kemauan dari Thomas Tuchel di lapangan. Jadi apalagi Chelsea saat ini nggak punya striker yang ready dan fit gitu ya. Broha sendiri cedera, terus juga Havertz ya masih begitu, dan dia juga bukan seorang striker aslinya gitu. Jadi ya apalagi kalau kita flashback, track back sedikit di saat di Dortmund, Aubameyang ini mencetak 79 gol dalam 95 pertandingan di saat manajernya Thomas Tuchel. Sebuah rekor yang cukup fantastis ya. Mudah-mudahan gacor lagi Aubameyang kalau emang jadi ke Chelsea. Di Barca sendiri dari bursa transfer Januari kemarin main 17 kali, dia mencetak 11 gol. Artinya dia belum tamat walaupun umurnya udah 33 tahun. Ditambah lagi memang setiap kepindahan pemain Arsenal ke Chelsea ini biasanya ujung-ujungnya ngangkat trofi nih ya. Kita nggak tahu ya, mudah-mudahan aja benar gitu ya, trennya berlanjut terus ya. Next untuk Fofana dan De Jong sendiri, De Jong ini udah makin pudar beritanya, kabarnya dia mau stay di Barca ya. Kita tunggu aja. Gue sih nggak terlalu berharap banget juga,
Selain harganya mahal, gajinya juga mahal. Fofana sendiri juga menurut gua harganya udah over ya, udah over. Jadi ya mudah-mudahan Chelsea punya solusi alternatif lah untuk posisi center back yang memang dibutuhkan ya. Ya, MU sendiri emang dikabarkan tertarik dengan Pulisic, tertarik dengan Odoi, kemudian Gallagher juga gitu. Jadi pengennya loan gitu kan, pemain-pemain Chelsea pengen dipinjam, tapi gua nggak tahu seperti apa. Yang pasti gue sih berharap Chelsea nggak minjemin pemain ke rival ya. Walaupun MU mungkin nggak kayak MU yang dulu, tetap aja MU rival tim menurut gua. Nah, selanjutnya ya Chelsea weekend ini akan berhadapan dengan Leeds United di Elland Road. Ya, rekor Leeds sendiri berhadapan dengan Chelsea nggak begitu bagus ya, dalam 8 pertandingan terakhir 2 kali draw, 6 kali kalah Leeds-nya. Chelsea sendiri musim lalu 2 kali menang ya lawan Leeds. Jadi apalagi kali ini Leeds tanpa kehadiran Raphinha yang selalu jadi momok ketika Chelsea berhadapan dengan Leeds. Cuman patut digarisbawahi mereka punya Rodrigo, rising star yang 2 pertandingan selalu mencetak gol kemarin. Kemudian juga rekrutan baru Brendan Aronson ya. Itu juga pemain muda yang lumayan bagus. Jadi tetap harus waspada, apalagi Chelsea kali ini harus kehilangan Kante yang cedera hamstring, kemungkinan bisa 3 sampai 4 minggu. Kovacic juga masih cedera. Kemudian Broha juga kabarnya cedera, jadi kemungkinan nanti di tengah Jorginho akan berpasangan dengan Gallagher atau Ruben Loftus-Cheek. Jadi mudah-mudahan kita bisa bangkit dari apa perampokan minggu lalu ya, perampokan poin minggu lalu. Kembali fokus, main bagus, meraih 3 poin dari Elland Road. Itu aja harapan gua. Mungkin itu aja update dari gua hari ini ya. Prediksi skor ya mungkin Chelsea menang 2-0 ya. Harapan gua Raheem Sterling golin nanti. Satu lagi mungkin Havertz atau Mason Mount. Solid. Jadi kalau bisa langsung kill the game ya, jangan menang 1-0 terus cepet lah langsung 2 gol gitu, 2 gol ya. Jadi nggak ada ngasih peluang untuk Leeds bangkit lagi. Gitu aja sih. Jadi itu aja update dari gua untuk hari ini. Terima kasih yang udah selalu support Studio Bola dengan cara like, comment, subscribe, juga aktif di kolom komentar. Nah, gue juga pengen tahu pendapat teman-teman semua nih mengenai isu Harry Maguire ke Chelsea ini seperti apa, tanggapan kalian ya, tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ciao.